Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Shalom. Mari kita semua berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dalam pembacaan fotum di dalam Mazmur bab 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari kita akan berdoa. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakan, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan membawakan doa syafaat pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk negara Indonesia agar tetap aman dan damai serta perekonomian stabil. Kita juga berdoa untuk jemaat kita agar tetap setia, dan juga kita juga akan berdoa untuk kebaktian kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh hadir beribadah di tempat ini, di rumah-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, khususnya untuk perekonomian daripada negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah perekonomian ya untuk negara kami biarlah boleh tetap stabil ataupun boleh semakin hari boleh bergerak naik ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap sidang jemaat kami. Tuhan, biarlah Engkau boleh tetap memimpin mereka, menolong mereka, terutama untuk iman kerohanian mereka, agar mereka boleh tetap setia mengikut Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebaktian kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan boleh hadir bersama kami di tempat ini. Biarlah kebaktian ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan menolong mereka. Dan untuk sidang jemaat, kiranya Tuhan boleh memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian nomor 3D, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Silakan duduk sidang jemaat yang terkasih. Kita akan membaca bacaan bertanggapan di dalam Mazmur. Betul. Di Mazmur bab yang ke-23 ayat 1 sampai 6. Baik, kita akan bersama-sama membacakannya di dalam Mazmur bab 23 ayat pertama sampai ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku
di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian bacaan bertanggapan pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian di dalam pujian nomor 73, Hujan yang Berkat. Lembah gurun dalam hati, amat perlu Roh Suci. Janji Tuhan ditepati, hujan berkat yang memberi. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang berimis turun, tapi hujan ku rindu. Hujan berkat akan turun, janji Tuhan genaplah. Mohon Roh Kudus tolongku, selalu mengingatku. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang berimis turun, tapi hujan ku rindu. Hujan berkat akan turun, Roh Kudus turunlah. Ku buangkan segala dosa, pada Tuhan berserah. Hujan yang berkat yang kami perlu. Rahmat yang berimis turun, tapi hujan ku rindu. Baik, kita akan mendengarkan warta gereja, jadwal dan penata layanan untuk pelayanan persekutuan doa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus jam 7.30 liturgis via Zoom ya. Persekutuan doa ini akan kita lakukan seperti biasa via Zoom. Nanti akan dibagikan dan di-sharekan untuk linknya. Kemudian untuk jadwal penata layanan kebaktian hari Minggu pada minggu depan, liturgis oleh Saudara Hendro, pengkhotbah oleh Pendeta Paulus Mak, penerjemah oleh Hendro, kemudian petugas OHP oleh Saudari Yuliana. Untuk info persembahan kolektor minggu lalu kebaktian pagi berjumlah Rp1.850.000 dengan total kehadiran 83 orang. Kemudian untuk persembahan pengucapan syukur oleh Kuifa 50.000, Chin Sun Hyong 500.000, Ana Maria Chin 50.000, Sofiawati 100.000, Licu 50.000, Juna Parma 100.000, Riolau 50.000, Afat Ica 300.000, Stella Clarissa 50.000, persembahan perpuluhan atau bulanan Bong Susan 1 juta, Ana Liao 200.000, Licu 300.000, dan AHS 3.270.000. Persembahan bayar pinjaman BPR bulan Juli 2020, Afat 1.200.000, Aciap 1 juta, Muksi 1 juta, Hendro 1 juta, Joni dan Ferisung 1 juta, Aleng 400.000, THN Sinjung 300.000, Edi 800.000, Kimngo 400.000 dengan total Rp7.100.000. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Suryanto. Bagi saudara-saudari sidang jemaat yang ada di dalam gereja, mohon HP-nya untuk disilentkan agar kita boleh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kepada hambanya, saya persilakan.
Baik, selamat pagi dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau mendengarkan, kita mau belajar dari Tuhan, kita mau lebih baik lagi menjadi orang Kristen di masa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami percaya Engkau dalam hidup ini selalu menyertai dan menjaga kami. Kami percaya Tuhan ada di sini. Tuhan rindu kami menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu. Untuk itu hari ini kami ada di harinya Tuhan, di hari perhentian, di hari yang dikuduskan oleh Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu akan memberi, kiranya Engkau pakai dan memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan, supaya kami semua boleh belajar dari Tuhan lebih baik di hari ini maupun di masa datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Yakobus, surat Yakobus, pasal yang keempat. Surat Yakobus pasal yang keempat. Saya akan coba bacakan dengan cepat ya. Saya akan bacakan dari ayat pertama sampai 10. Mari bagi kita yang bawa Alkitab dapat melihat, menyimaknya dengan baik, mengikutinya dengan saya. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, ini judul dari Alkitab ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Akhirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Hidup dekat dengan Allah itu satu kerinduan di setiap hati kita sebagai orang percaya, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa yang sering mungkin pernah kita dengar seperti ini. Dikatakan, jauh di mata, dekat di hati. Saudara-saudara pasti tahu mungkin peribahasa ini, artinya juga
Ya, di dalam kalimat ini memiliki arti sebuah kehidupan yang sangat baik. Indah kata-katanya, penuh kenangan, penuh kerinduan yang terkandung di dalamnya. Jauh di mata, dekat di hati. Seperti keluarga, di dalamnya ada keindahan, di dalamnya ada kebahagiaan, di dalamnya ada kenangan, ada suatu kerukunan dan ada kesatuan. Kita mulai dengan anak-anak kita yang mulai tumbuh besar, memasuki masa remaja pemuda mereka, ya. Mereka harus sekolah, mereka kuliah dan bekerja. Dan kebanyakan mereka memilih untuk kuliah atau bekerja di luar kota, bahkan sampai di luar negeri. Tidak sedikit bukan, saudara? Tentu dengan waktu yang tidak sebentar mereka pun pada nantinya akan meninggalkan keluarganya. Setelah mereka sudah dewasa, mereka pun menikah dan memasuki yang namanya rumah tangga yang baru, menjadi seorang istri, ya, menjadi seorang suami, ya, bagi keluarganya, ya. Dan mereka kembali akan meninggalkan kedua orang tuanya. Saudara, artinya dengan berjalannya waktu, orang-orang yang kita cintai suatu saat pun akan meninggalkan kita. Dan masa-masa inilah yang akan dialami oleh setiap kita selama hidup di dunia ini, bukan? Jauh di mata, dekat di hati. Walaupun ada kalanya orang terdekat kita jauh di sana, ya, untuk sementara waktu, bahkan sampai pada waktu yang lama, tetapi sosok dirinya akan tetap selalu dekat di hati, selalu diingat, dan tidak akan pernah dilupakan perbuatannya, kasih sayangnya yang ditinggalkannya kepada kita. Jauh di mata, dekat di hati. Saudara-saudara, tapi tahukah kita, ini hanya sebuah peribahasa manusia, ya. Meskipun makna di dalamnya ada kasih sayang, ada hati, dan mungkin ada kehidupan yang indah dan bahagia yang tidak terlupakan dalam keluarga maupun persahabatan. Namun kalau itu semua dari manusia, kalau itu semuanya oleh manusia dan untuk manusia, maka hal itu adalah kesia-siaan belaka. Itu adalah kefanaan dan tidak ada kekekalan di masa depan bagi manusia itu sendiri. Sebaliknya, tidak ada keterpisaan untuk selama-lamanya kalau di dalam sebuah keluarga dan persahabatan itu ada kasih Allah. Seperti dengan firman yang tertulis, saudara, firman ini ada tertulis juga ternyata, ya, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Ya, ini ada di dalam Tesalonika pasal 2 ayat 17. Ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, meskipun mereka berpisah jauh dari pandangan mata, gitu ya. Tetapi hati mereka tidak jauh. Hati Paulus tetap bersama mereka. Gitu ya. Demikian juga kita. Orang yang percaya kepada Allah, Allah kita, ia sangat dekat. Ia ada di hati orang yang setia. Sering kita katakan, ia hanya sejauh doa, bukan? Allah kita hanya sejauh doa, ia dekat. Karena Allah berfirman, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Oleh karena itu, dalam kehidupan Kristen kita harus selalu ingat kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta ini.
Ini kata pengkhotbah, saudara. Kita harus ingat kepada Allah pencipta kita. Kita tidak boleh melupakan Dia. Dalam keluarga kita melihat banyak di antara keluarga kita, baik orang tua, baik saudara, maupun kerabat, sanak famili, mungkin teman-teman terdekat kita yang belum percaya Yesus. Kita perlu membawa mereka mengenal lebih dekat kepada Allah yang penuh kasih itu. Saudara, bukan hanya sebatas mengingat siapa pencipta kita, tetapi Allah mau kita hidup dekat dengannya. Allah mau kita menghormati kekudusannya, saudara. Allah mau kita meninggikannya. Allah mau kita mengagungkan dirinya. Allah mau kita memuliakan kebesarannya. Allah mau hanya Dialah di atas segala-galanya. Saudara-saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang hidupnya telah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ada berapa banyak orang Kristen yang seperti itu, yang setia kepadanya, yang hidupnya semakin dekat dengan Allah sampai hari ini? Ada berapa banyak, saudara? Jangan pula kita tertipu oleh diri kita sendiri yang merasa kita sudah dekat, kita sudah setia, kita sudah benar dalam hidup beribadah kepada Tuhan. Tetapi malah sebaliknya, tidak disadari hidup kita justru semakin jauh dari Tuhan. Allah dalam firman-Nya mau setiap kita tidak lagi jauh dari Dia. Allah dalam firman-Nya mau setiap kita dekat kepadanya melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui tekun dalam ibadah, melalui tekun dalam melayani, dan sebagainya. Dalam Yakobus 4 ayat 8 bagian A dikatakan yang kita baca tadi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini janjinya, ini firman-Nya, saudara, bagi kita pada hari ini. Kita akan melihat di zaman perjanjian lama, kita akan melihat bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel, mereka adalah umat pilihan Allah. Orang Israel dengan status sebagai umat pilihan, mereka berpikir mereka lah yang paling benar. Ya, ini tercatat dalam firman Tuhan. Mulut bibir mereka kelihatan memuliakan Tuhan, hidup mereka kelihatan beribadah kepada Tuhan, dan mereka mendapatkan pesan Allah yang disampaikan melalui nabi-nabi Allah pada masa itu. Dan mereka melihat dengan mata mereka sendiri perbuatan ajaib yang Allah kerjakan selama mereka ada di padang gurun. Tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dari Allah. Mereka tidak mau mendengarkan Allah. Sebab Allah berfirman, oleh karena bangsa ini datang dekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal dikatakan oleh Allah, hatinya menjauh daripadaku, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara-saudara, apakah kita mau cara hidup kita seperti orang Israel, bahwa hati mereka jauh dari Allah? Pasti setiap kita tidak mau, bukan? Kita hanya datang hanya untuk diri kita sendiri. Kita hanya datang ke tempat ini hanya untuk menyenangkan hamba Tuhan, menyenangkan pendeta. Ya, disuruh-suruh, dipanggil-panggil baru datang gitu, ya. Kita belajar untuk ini. Kita punya Allah yang baik. Kita punya Allah yang kasih. Kita melihat walaupun perbuatan orang Israel tidak berkenan di hadapan Allah, namun Allah tetap dekat dengan mereka. Allah tetap mengasihi mereka, umat pilihannya, menjaga mereka siang dan malam. Luar biasa, saudara. Allah yang penuh kasih itu, Allah yang ada dekat dengan kita hari ini.
Allah mengasihi orang Israel. Bukankah Allah juga mengasihi kita seperti Ia mengasihi mereka? Saudara, mendekatlah kepada Allah karena kita perlu terus mengenal Ia lebih dekat dan memilih hubungan yang erat intim dengan Allah dalam hidup kita, supaya kita dapat bertumbuh, berkembang ke arah kedewasaan rohani kita dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jangan seperti yang terjadi kepada orang Kristen yang tercatat, yang kita baca di zaman Yakobus ini. Surat Yakobus kepada orang-orang pada masa itu, ya, cara hidup mereka lebih kepada mementingkan. Kalau kita perhatikan, kalau kita baca, saudara di rumah bacalah Yakobus. Kehidupan mereka lebih mementingkan keinginan-keinginan atau hawa nafsu bagi diri mereka sendiri. Ya. Kembali di rumah saudara baca bagian ini, ya, ayat 1 sampai 6. Di situ itulah ciri-ciri keinginan-keinginan hawa nafsu yang ditulis dengan jelas. Seperti orang Kristen saat ini, jangan kita kembali kepada dosa kita yang lama. Jangan kita kembali dikuasai oleh keinginan-keinginan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu mendatangkan dosa, dan dosa itu mendatangkan maut. Karena kita telah diselamatkan oleh karena anugerah Allah, karena Allah mengasihi kita. Ia rela merendahkan diri datang untuk kita orang berdosa, untuk kita yang tidak layak menerima kasih itu, saudara. Tetapi kita dilayakkan di hadapannya. Dan hari ini kita ada karena Tuhan mengasihi kita. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Namun Allah sendiri berinisiatif turun ke dalam dunia dan mendekatkan dirinya kepada manusia ciptaannya yang sudah berdosa kepada Allah. Dan oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib telah memberikan pengampunan oleh darahnya yang kudus. Kita ditebus, kita dibasuh, kita dibersihkan dari dosa kita. Dan yang paling mulia dan paling berharga, oleh darahnya kita dilayakkan untuk menerima keselamatan kekal bersama Dia di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ya, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Karena tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Karena tanpa Tuhan kita tidak berdaya dalam menjalani hidup ini. Tapi jikalau kita bersama Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, dan hubungan kita sangat intim dengan Tuhan setiap saat, maka kita pasti akan memiliki masa depan yang baik, yang Alkitab katakan masa depan yang penuh dengan harapan. Untuk itu janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah lagi kita bersahabat dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, hiduplah dekat dengan Allah supaya kita dapat mengerti kehendaknya sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Allah. Jikalau seseorang bersahabat dengan dunia, firman Tuhan katakan, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Karena keinginan-keinginan hidup yang dikerjakannya dengan cara, dengan pola pikir, dan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Allah. Saudara, sekarang kita akan melihat keinginan-keinginan apa, ciri-ciri yang seperti apa yang firman Tuhan katakan orang-orang yang bersahabat, yang hidup bagi dunia, yang hidup untuk iblis, dengan orang yang hidup dekat dengan Allah. Kita akan lihat di dalam pembacaan kita tadi. Pertama, saudara, orang yang hidupnya jauh dari Allah, mereka adalah orang-orang berdosa yang hidupnya untuk
hawa nafsu atau keinginannya sendiri yang ada dalam hatinya. Di dalam ayat yang pertama kita lihat, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kehidupan orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, yang tidak taat kepada Allah, yang hidupnya jauh kepada Allah. Bagi mereka pada masa itu, mereka adalah orang-orang yang sukanya bertengkar, yang sukanya berkelahi. Ya. Dalam hal ini saudara, mereka menganggap dirinya mereka telah berhikmat, mereka telah benar. Kita lihat di pasal 3, kalau saudara baca dalam bagian Yakobus ini di pasal 3. Mereka menganggap dirinya berhikmat, mereka menganggap dirinya benar. Saat tidak memperoleh atau mendapat sesuatu yang diingininya, ya mereka bertengkar, mereka berkelahi. Ya. Di situ mereka membunuh. Dalam bagian ini membunuh lebih kepada membenci, ya, iri hati, congkak dikatakan di situ, sombong. Itu yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Mereka telah melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi mau berdoa. Atau di pasal yang ketiga mereka dikatakan berdoa. Ya. Mereka berdoa tapi tidak menerima apa-apa juga. Karena dicatat di situ mereka salah berdoa. Mengapa salah berdoa, saudara? Karena itu dijelaskan dengan baik. Sebab yang diminta itu hendak mereka habiskan, ya. Mereka boroskan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Itu ya. Di dalam Yakobus itu ada keadaan orang-orang yang rendah, ada keadaan orang-orang yang kaya, gitu ya. Itu mengarah kepada orang-orang yang hidup di masa itu seperti itu. Mereka berdoa untuk memuaskan keinginannya, ya, untuk apa? Memboroskan, menghabiskan untuk kepuasan dirinya, nafsunya semata. Di ayat yang ketiga di situ. Artinya tujuan doa mereka bukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan, tapi untuk dirinya, untuk nafsunya sendiri. Jangan kita salahkan orang lain. Inilah sifat, inilah ciri, ya, manusia di masa itu yang Yakobus tuliskan, yang Yakobus lihat. Yang keempat, tidak setia lagi kepada Allah. Mereka tidak setia lagi kepada Allah, saudara. Tetapi mereka lebih memilih bersahabat, lebih memilih mengasihi dunia ini. Sehingga mereka mengasihi dunia ini. Alkitab katakan mereka menjadikan dirinya musuh Allah. Mereka tidak lagi setia kepada Allah, saudara. Di ayat yang keempat, mereka lebih memilih bersahabat dengan dunia. Mereka lebih tunduk kepada iblis. Mereka lebih tunduk kepada nafsunya sendiri. Inilah sifat atau ciri manusia yang dalam hidupnya lebih mengejar hal-hal duniawi. Adakah kita sebagai orang Kristen hidup seperti ciri-ciri orang yang pertama ini, saudara? Tetapi syukur kepada Allah kalau hidup kita tetap menyenangkan hatinya, karena Allah itu baik. Dia menyatakan kasih-Nya kepada manusia, sebab manusia adalah ciptaannya yang sangat berharga.
Sehingga ada ciri yang kedua. Ya, ada ciri yang kedua bagaimana dengan orang-orang yang hidup dekat dengan Allah. Bahwa dalam dirinya, perhatikan baik-baik, ada Roh Kudus. Orang yang hidup dekat dengan Allah, bahwa dirinya, dalam dirinya ada Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kelima bagian B, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Allah mau dia satu-satunya, melebihi segalanya. Ciri-ciri orang yang demikian, yang hidupnya dekat dengan Allah. Di ayat yang ke-6 dikatakan, ia tahu hidupnya ini karena kasih anugerah dari Allah. Nah, ini orang yang dekat dengan Allah. Yang ayat yang ke-6 masih di situ. Hidupnya rendah hati. Seperti sifat Allah adalah rendah hati. Setia dan hidup suci baginya. Ya. Kita mau setia kepada Allah, kita mau hidup suci bagi Tuhan. Kita mau tunduk kepada Allah. Tunduk di sini taat, hormat, kita patuh akan Allah. Kita patuh, kita tunduk akan firman Tuhan. Dan kita lawan iblis. Dan ia akan lari. Dan ia tidak akan berdaya. Itu orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang tidak mendua, orang yang tidak bercabang hati. Kita hanya mengabdi hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Di bagian lain bukan kepada Mammon. Mammon di sini dikatakan kekayaan, harta benda, hal-hal duniawi yang ada. Tidak boleh itu yang menjadi utama di dalam pegangan hidup kita, apalagi kita seorang Kristen, orang yang percaya. Tapi hanya Tuhan satu-satunya, Allah yang kita mengabdi kepadanya. Untuk itu mereka yang hidup dekat dengan Allah harus mentahirkan tangan, harus sucikan hati. Artinya seluruh perbuatan, seluruh pikiran yang jahat itu harus itu semuanya tinggalkan. Harus kita hidup benar-benar, hidup sungguh-sungguh. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh, yang dari hati, bukan dari kepura-puraan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir dikatakan di sini, orang yang hidupnya dekat dengan Allah, orang yang hidupnya ada Roh Kudus, orang yang hidupnya ada dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya meninggikan Allah setiap saat. Hidupnya meninggikan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah setiap saat. Itu yang Allah mau kita lakukan dalam hidup kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, dan Dia akan meninggikan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, camkan bagian ini. Beribadahlah, hidup beribadahlah kita dengan baik. Karena hidup beribadah kita ini bukan pertandingan dalam semangat suam-suam kuku, ya, tidak dingin atau panas. Bukan semangat untuk suam-suam kuku kita beribadah kepada Tuhan, tetapi tetap berdiri dalam kekuatan, di dalam kekokohan, di dalam keteguhan iman percaya yang bertumbuh dan berkembang terus dalam Kristus. Jangan kita hanya bangga karena sudah setia beribadah,
kita sudah setia berdoa, kita sudah setia bersekutu melayani bersama. Dan jangan kita pernah bangga karena hidupmu dalam lingkup kerohanian. Tetapi justru kita harus menjadi orang yang bangga kalau hidup kita arif, kalau hidup kita bijaksana, kalau hidup kita tetap kita sadar diri, dan kita tidak tersesat dan disesatkan dalam panggung sandiwara di dunia ini sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati di masa ini. Kita harus berjaga-jaga senantiasa dalam segala kewaspadaan, terutama hati kita ini. Ya. Kita punya keinginan-keinginan yang banyak dalam hati kita. Allah mau setiap kita orang Kristen saat ini, garis bawahi ini, hidup dekat dengan Allah. Dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Karena Allah berfirman, tapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Hati kita saat ini adalah hati yang sudah diperbaharui oleh darah Yesus Kristus. Menjadi hati yang percaya, menjadi hati yang tunduk, hati yang setia, hati yang taat kepadanya. Sungguh kita akan menjadi orang Kristen yang paling bahagia dalam hidup ini ketika ibadah kita, ketika hidup kita menjadi ibadah yang berarti, ibadah yang kudus, ibadah yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, saudara. Peganglah janji firman Tuhan dalam diri kita. Karena firman Tuhan ini selalu menasihati, mengajar dan menegur saudara dan saya sampai hari ini. Hidup dekat dengan Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Segala kemuliaan, hormat bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya yang boleh belajar untuk firman-Nya pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kami anak-anak-Mu boleh belajar dari Tuhan. Untuk kami boleh rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Kami mau hidup dekat dengan Allah. Untuk itu tolonglah hamba-Mu, tolonglah kami semua jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, selalu hidup seturut dengan firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Serahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Guru Injil Suryanto. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan menjalankan persembahan, ya, persembahan bagi sidang jemaat. Saudara-saudari yang ada di gereja boleh memberikan persembahan di kotak persembahan yang ada di belakang. Dan juga bagi saudara-saudari sidang jemaat yang berada di rumah boleh memberikan persembahan melalui rekening gereja yang ada di warta yang telah di-sharekan ke dalam grup, ya. Terima kasih. Baik, kita akan angkat satu pujian, tambahlah kasihku akan Tuhan, di pujian Kristen 127. Kita akan menyanyikan di bait yang pertama dan yang ketiga. Kasihku akan Tuhan.
tambahlah kasih-Ku kepadamu, oh Tuhanku. Meski dalam susah tetap setia, aku lebih rindu kepadamu. Bila aku tambahlah kasih-Ku kepadamu, oh Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan kesempatan kami lagi untuk boleh beribadah, memuji, serta mendengarkan daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini, biarlah boleh Tuhan berkati. Dan terlebih lagi persembahan ini kiranya boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kami, berkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, dan juga berkati juga setiap studi ataupun sekolah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian doksologi, dan kita akan untuk doa berkat oleh Bapak Pendeta Paulus Mak. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berbakti bersama-sama, dan kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami. Kami akan pulang di rumah kami masing-masing. Semoga anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai sidang jemaat maupun yang ada di gereja dan ada di rumah masing-masing pada saat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Semoga Tuhan Kau menyertai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tan nhân Chúa Giêsu Kitô cái ân vui, song ti cái慈愛，聖靈嘅感通和交通，上熱中天用姊妹同在，從今直到永遠。阿們。Amin, amin, amin, amin. Silakan duduk, Chang Somet Tauhel Sanfui. Doa teduh kebaktian kita selesai. Terima kasih.